Katanya sih, kalau lu pesen satu minuman ekstra, lu nggak bakalan minum sendirian malam itu. Cuy, lu pernah gak sih ngerasa ada tempat yang kelihatannya tuh biasa aja, tapi auranya kayak nyimpen sesuatu. Kayak bukan yang langsung serem sih, tapi lu tahu kan, kalau lu duduk terlalu lama di situ, ada sesuatu yang bakal duduk bareng lu. Kali ini cuy, gue mau cerita tentang satu ritual simple, tapi mungkin paling mahal harganya. Gue tahu cerita ini dari salah satu teman gue. Ya sebut aja namanya Damar. Anak pelabuhan, bukan tipe orang yang gampang takut, bukan juga orang yang lebay. Si Damar ini cerita waktu kita lagi nongkrong malam, dimana waktu itu lagi gerimis dan kopi udah dingin sih. Katanya di ujung pelabuhan deket gudang tua ada sebuah bar kecil, tempat orang-orang yang kerja shift malam mampir buat minum sebelum pulang. Kata si Damar, nama barnya sih nggak penting. Soalnya orang datang tuh bukan buat tempatnya, tapi buat kursi yang paling ujung. Damar bilang dia dengar cerita ini dari seorang bartender tua. Obrolan random ya kayak cerita urban legend biasa. Kalau kamu berani, coba duduk di kursi paling ujung dari pintu. Pesan 2 minuman, terus bilang 1 buat Baron. Si Damar ngira si bartender itu pasti bercanda. Sampai suatu malam, si Damar ini nyobain. Gue masih inget jelas malam itu. Bukan sebuah kejadian besar, justru karena semuanya terasa terlalu normal di awal. Malam itu lagi gerimis, jalanan pelabuhan basah, dan lampu kuning mantul di aspal kayak genangan minyak. Waktu itu gue cuma nyari tempat buat duduk sebentar sebelum pulang. Barnya sih kecil, dari luar kelihatan kayak tempat yang bahkan gak peduli kalau ada orang yang masuk atau enggak. Pintunya terbuat dari kayu, catnya udah pudar, dan lampu di atasnya udah kedipelan, kayak orang yang udah capek kerja. Begitu gue masuk, bau khas langsung nyamber. Campuran alkohol, kayu lembab, sama sesuatu yang metalik. Lebih mirip kayak uang koin yang basah. Malam itu gak banyak orang, cuman ada seorang bartender tua yang lagi ngelap gelas, sama 2 orang yang lagi ngobrol pelan di pojok bar tersebut. Gue pun duduk di kursi paling ujung dari pintu, cuman pengen lihat ruangan bar tersebut dari sudut tersebut. Dan kursi di sebelah gue waktu itu kosong. Si bartender tua tadi akhirnya nyamperin. Minum apa? Apa aja lah yang dingin. Si bartender itu pun akhirnya balik ke mejanya. Dan entah kenapa, sewaktu gue nunggu pesanan gue teringat dengan cerita salah satu bartender tua tersebut. Cerita yang waktu gue denger itu cuman gue anggap mitos tongkrongan, dan kalimatnya muncul gitu aja di kepala gue. Pas bartender itu balik bawa gelas minuman gue bilang setengah bercanda dan setengah penasaran, "Sekalian 1 ya, buat si Baron." Bartender itu gak nanya, gak kaget, dan gak senyum. Si bartender itu cuma muter badannya, nyiapin gelas kedua, dan nyiapin minuman yang persis punya gue. Dan di detik itu juga perasaan gue berubah. Gelas pertama ditaruh tepat di depan gue, dingin, basah, dan terlihat menyegarkan. Dan gelas kedua dia taruh di kursi sebelah gue. Dan di saat gelas kedua itu nyentuh meja, tiba-tiba lampu langsung mati total. Bukan yang mati kayak listrik padam, tapi kayak seseorang yang langsung nutup mata lo. Dan semua suara juga hilang, hening seketika. Sampai-sampai gue pun bisa dengar detak jantung gue sendiri. Terus
gue pun ngedenger sesuatu dari belakang gue. Mungkin lebih tepatnya suara langkah kaki. Setiap langkahnya tuh kedengeran jelas. Tapi anehnya, jaraknya itu terasa lebih dekat dari yang seharusnya. Dan tiba-tiba kursi di sebelah gue geser sedikit. Dan ada seseorang yang duduk di kursi sebelah gue. Jujur, gue saat itu gak berani nengok. Bukan karena gue gak mau, tapi karena kayak badan gue tuh udah tahu kalau gue nengok waktu itu, gue bakal ngeliat sesuatu yang gak bakal bisa gue lupain. Udara di sekitar gue jadi lebih dingin. Bukan dingin AC, tapi dinginnya tuh dingin yang tipis yang langsung nusuk ke dalam kulit. Terus gue pun sadar satu hal. Bau logam itu makin kuat, tapi kayak darah kering. Dan gue pun inget kalimat yang harusnya gue ucapin. Gue gak tahu kenapa, tapi rasanya kayak kalau gue gak ngomong, ada sesuatu yang bakalan salah. Dengan suara pelan gue bilang, Gimana kondisi di depan? gak ada suara apapun, gak ada jawaban apapun. Cuman hening lama. Sampai waktu itu gue cuman mikir, apa gue udah sendirian ya? Tiba-tiba suara itu muncul, berat, dalam, dan tenang. Suara orang yang udah terlalu lama lihat sesuatu yang seharusnya nggak dilihat manusia. Dan dia pun mulai bercerita tentang kejadian yang bakalan terjadi di kota ini, tentang banjir yang bakalan nutup jalan utama, tentang kebakaran di gudang tua, dan bahkan tentang orang-orang yang bahkan gak gue kenal. Dia itu ngomong tanpa emosi, kayak orang yang baca laporan. Gue waktu itu gak tahu berapa lama dia bicara, karena waktu itu waktu tuh rasanya berhenti. Dan tiba-tiba dia itu diem. Dan lampu saat itu nyala lagi. Keadaan bar kembali normal. Suara kipas, suara gelas yang lagi dibersihin oleh bartender, suara orang ngobrol di pojok bar. Dan saat itu gue pun langsung nengok ke samping. Dan kursi di sebelah gue udah kosong. Tapi kursi itu udah bergeser sedikit, seolah-olah ada orang yang baru saja duduk di situ. Dan gelas kedua yang ditaruh oleh bartender itu udah kosong. Gue gak ingat gimana gue pulang malam itu. Yang gue ingat cuma perasaan aneh di dada gue. Bukan perasaan takut, perasaan kayak gue baru denger sesuatu yang seharusnya gue gak tahu. Beberapa tahun kemudian, sampai pada suatu hari, gue ngeliat berita tentang gudang yang kebakaran. Lokasinya persis sama yang dia sebut. Beberapa waktu kemudian terjadi bencana banjir, persis sama yang dia omongin. Baru saat itu gue ngerasa merinding di seluruh badan gue. Kemudian gue pun mulai nyari tentang sosok itu, tentang si Baron. Dan gue pun nemu satu fakta yang bikin gue merinding lagi. Jarak antara malam waktu gue itu nanya dan kejadian yang dia sebut sama persis dengan jarak hari gue nanya dan tanggal kematiannya. Dan sejak tahu itu, gue tuh gak bisa berhenti mikir. Akhirnya gue pun memutuskan buat balik ke bar tersebut. Kursi yang sama dan masih dengan ritual yang sama. Satu buat Baron. Dan tiba-tiba lampu mati lagi. Suara langkah kaki terdengar lagi. Dia pun duduk lagi di samping gue. Kali ini gue gak nanya soal kota, gue gak nanya soal orang lain. Gue nanya sesuatu yang seharusnya gue gak tanya. Kalau gue gimana? Waktu itu sama seperti sebelumnya, hening. Cuman kali ini heningnya beda. Heningnya waktu itu lebih berat. Kayak ruangan bar tersebut seperti orang yang lagi nahan nafas. Detik jam waktu itu tuh kerasa lama banget.
Dan tiba-tiba dia tertawa. Dan tiba-tiba lampu kembali nyala. Gelas kedua untuk si Baron itu masih penuh. Sejak malam itu, gue gak pernah balik lagi ke bar tersebut. Bukan karena gue gak berani, tapi karena gue sadar sesuatu. Beberapa pertanyaan gak dijawab bukan karena gak ada jawabannya, tapi karena jawabannya sudah terlalu dekat. Dan kadang kalau gue duduk sendirian di tempat sepi, gue masih suka ngerasa kursi di sebelah gue kayak yang bergeser sedikit. Seolah-olah ada seseorang yang duduk diam, nunggu gue buat tanya lagi. Tapi sekarang gue tahu gue gak akan pernah tanya lagi, karena mungkin dia itu masih ada di sana, nunggu orang berikutnya yang cukup penasaran buat mesenin satu minuman ekstra. Yang bikin gue merinding sih bukan ceritanya ya cuy, tapi pas Damar lagi selesai cerita, dia itu cuman bilang satu hal. Lu tahu, kursi yang paling ujung di bar itu selalu kosong. Soalnya gak ada yang berani duduk lagi di sebelah gue. Dan sejak malam itu, gue gak pernah mampir lagi ke bar tersebut. Bukan karena takut ketemu Baron, tapi karena takut kursi kosong di sebelah gue tiba-tiba gak kosong lagi. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Baron. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void they